Halo guys, ketemu lagi bareng Bang Satya ya guys. Nah, di video kali ini Bang Satya bakalan share ke kalian. Bang Satya nggak nge-share game ya, atau Bang Satya nggak nge-share script dulu. Jadi Bang Satya share sedikit cerita tentang pengalaman Bang Satya yang kemarin akunnya ini, akun yang utama ini kena hack ya guys. Jadi kena hack oleh orang luar negeri dan menyiarkan live streaming Bitcoin. Mungkin banyak banget yang terjadi di YouTuber-YouTuber lain, terutama kemarin yang sangat viral itu dan booming itu channelnya Aura ya. Itu sama persis kayak punyanya Bang Satya. Jadi kalian simak terus video ini supaya kalian bisa tahu atau kalian juga bisa mengerti caranya untuk mengembalikan akun kalian yang kena hack. Dan ini Bang Satya bakalan jelasin secara detail gimana caranya juga akun Bang Satya ini bisa kembali lagi ke tangan Bang Satya. Dan siapa tahu juga kalian nanti mengalami, dan amit-amit ya guys, mungkin Bang Satya nggak mendoakan kalian untuk mengalami hal seperti Bang Satya, supaya cerita ini sebagai pengalaman saja buat teman-teman supaya untuk lebih berhati-hati ya guys. Oke, kita langsung aja ke penjelasan Bang Satya yang kenapa sih kok bisa kena hack gitu kan. Oke. Nah, di sini Bang Satya bakalan ceritain awal mulanya ya guys. Nah, pertama kali itu Bang Satya itu kan HP Bang Satya gara-gara mencari drone view, karena itu kan menggunakan akses root dan lain-lain ya guys. Nah, di situ Bang Satya percobaan, dan ternyata itu mengalami error crash di HP Bang Satya. Dan mau nggak mau Bang Satya harus restart ulang HP tersebut. Nah, resikonya restart ulang itu kan harus hapus data ya. Jadi data semuanya itu terhapus. Nah, jadi awal mulanya Bang Satya hapus semua data dan kembali ke setelan pabrik. Nah, di situ Bang Satya kepikiran, sepertinya data-data yang sudah hilang itu bisa di-recovery ya. Jadi datanya itu sebenarnya harusnya bisa di-recovery atau dibalikan lagi. Nah, di situ Bang Satya masuk ke langsung nyalain PC Bang Satya. Terus Bang Satya cari di browser, Bang Satya nyari-nyari di browser itu aplikasi untuk recovery handphone. Kalau nggak salah iya, aplikasi recovery handphone. Nah, di situ Bang Satya install, dan waktu itu memang Bang Satya kan kadang mendisable untuk antivirus ya. Antivirus Bang Satya kadang disable untuk live streaming karena memang ADB driver yang Bang Satya pakai untuk memirroring HP ke PC itu biasanya kalau nggak di-disable dia nggak berjalan dengan lancar. Jadi Bang Satya kadang disable dan Bang Satya lupa untuk mengaktifkannya. Kesalahan Bang Satya di situ sih. Nah, itu kesalahan yang pertama ya. Jadi Bang Satya langsung install saja aplikasinya, langsung Bang Satya install dengan PD-nya ya, dengan tanpa rasa takut, karena ya Bang Satya pernah seperti itu merecovery sebuah data yang hilang. Nah, setelah Bang Satya install aplikasi itu ternyata nggak ada logo recovery-nya. Jadi aplikasi itu benar-benar asing. Mungkin Bang Satya kurang begitu teliti ya. Bang Satya tinggal oke, yes saja. Kemudian aplikasi itu terpasang. Nah, seketika itu langsung terjadi aplikasinya bukan menggandakan diri ya. Jadi PC Bang Satya ini kan masih terhubung ke internet ya. Jadi langsung install aplikasi yang asing lainnya. Jadi dia nginstal lagi, ada beberapa aplikasi kayaknya. Hampir ada 5 aplikasi terinstall secara otomatis, padahal Bang Satya nggak menginstal. Nah, setelah itu Bang Satya masih bisa kepikiran untuk, wah ini ternyata virus. Nah, Bang Satya uninstall semua aplikasi itu, terutama Bang Satya uninstall aplikasi yang utama ya. Jadi yang recovery yang pertama itu Bang Satya langsung uninstall saja. Nah, tidak disangka Bang Satya waktu buka dokumen, terus Bang Satya masuk ke Windows Explorer, Bang Satya buka, di dalamnya itu ternyata semuanya filenya yang
yang Bang Satya punya, file semuanya, entah foto, video, atau ya pokoknya data-data itu semuanya berubah menjadi putih semua guys. Jadi dia nggak ada extension, bukan extension ya, dia nggak bisa dibuka karena di belakangnya itu tertambah extension .nobu atau titik .nobu. Bang Satya kasih gambar ya. Nah seperti ini guys. Jadi gambarnya seperti ini, .nobu. Jadi nggak bisa dibuka sama sekali. Dan ketika .nobu itu dihilangkan, itu dibuka rusak filenya. Nah, setelah Bang Satya seperti itu, Bang Satya panik nih. Waduh, kok bisa kayak gini? Bang Satya cari-cari di Google. Nah, waktu Bang Satya buka Chrome atau browser, nah di situ Bang Satya ketika ngeklik atau searching sebuah website, ketika searching dia keluarnya langsung iklan. Bang Satya close lagi, keluar iklan lagi, Bang Satya close lagi. Ternyata itu iklan itu banyak banget guys. Biasanya yang browser Bang Satya nggak pernah keluar iklan, tahu-tahu banyak banget iklannya, dan Bang Satya tetap nekat untuk browsing di PC Bang Satya. Waktu itu ya karena memang Bang Satya harus butuh untuk mengembalikan file Bang Satya. Nah kemudian waktu itu Bang Satya nemu sebuah website dan itu menjelaskan tentang file untuk mendeteksi itu virus apa. Nah Bang Satya download, dan aplikasi itu Bang Satya install dan Bang Satya scan. Nah jadi ternyata setelah Bang Satya scan dengan aplikasi itu, di situ PC Bang Satya terinfeksi namanya itu virus Trojan guys. Jadi itu sebuah malware yang memakan seluruh data-data Bang Satya, entah itu di offline maupun di online. Itu benar-benar virus yang sangat bandel banget guys. Bang Satya udah coba scan dan intinya itu nggak hilang. Itu data itu masih seperti extension yang ada .nobunya dan nggak bisa dibuka. Itu Bang Satya di situ pikirannya ya bingung juga, kenapa kok bisa seperti ini. Nah ketika itu Bang Satya nggak pikir panjang lagi, karena Bang Satya juga harus bikin konten lagi, harus bikin bahan lagi buat YouTube ya. Nah di situ Bang Satya langsung kepikiran untuk wah ini harus di reset nih, harus di reset komputernya. Oke, nah di situ Bang Satya reset komputernya. Bang Satya reset, dan setelah kembali seperti semula, aplikasi udah kosong, Bang Satya buka lagi untuk My Document, dan ternyata virus itu nggak hilang guys. Dan Bang Satya cari-cari lagi, itu ada cara untuk merecovery atau mengembalikan file yang sudah dimakan virus itu. Bang Satya coba dan Bang Satya praktekkan, dan ternyata itu nggak work, nggak bisa kembali virusnya. Dan Bang Satya juga baca-baca di website itu, ternyata virus yang menimpa Bang Satya ini, ternyata virus itu memang dia mencuri data kita, dan biasanya yang mencuri data itu bakalan dia bisa mengirim email ke kita, dan nanti dia bakalan minta tebusan untuk mengembalikan semua data kita. Ya itu Bang Satya baca dari website seperti itu. Jadi virusnya memang benar-benar ganas banget. Tapi Bang Satya sudah berhasil menghilangkan semuanya dengan cara Bang Satya menformat. Jadi Bang Satya harus format semuanya. Bang Satya harus format semua harddisk Bang Satya supaya bersih dan aplikasinya sudah clear semuanya. Nah, selang beberapa hari itu Bang Satya itu ya nggak merasa ada yang aneh gitu kan. Di YouTube Bang Satya nggak merasa ada yang aneh. Waktu itu kan Bang Satya malamnya bikin konten. Nah, bikin konten terus Bang Satya udah upload dan mau Bang Satya publikasikan pagi. Waktu itu Bang Satya pagi-pagi Bang Satya buka. Nah ternyata YouTube-nya udah nggak bisa dibuka. Waktu itu YouTube-nya nggak bisa dibuka dan Bang Satya panik. Loh, YouTube saya kemana? Kok nggak bisa dibuka gitu kan? Nah akhirnya banyak banget teman-teman dari subscriber Bang Satya. Terima kasih banget yang udah kasih kabar. Banyak ya yang DM Bang Satya, yang chat di Facebook, yang WA itu kasih kabar, dan ternyata itu memang YouTube Bang Satya itu kena hack. Nah jadi Bang Satya punya gambarnya ini ketika YouTube Bang Satya dihack ya. Nah jadi itu terjadi sekitar pagi jam berapa ya,
jam 6, kalau nggak salah jam 6 pagi itu YouTube Bang Satya itu live streaming. Ini live streaming judulnya aneh guys, judulnya aneh. XRP will go insane, Ripple at Lesion. Pokoknya aneh banget. Jadi intinya ini dihack sama Ripple. Ini sama banget persis kayak punyanya Vicky Naki. Sama punyanya Aura juga dia live Bitcoin ya. Jadi Bitcoin. Nah, Bang Satya dikirimin screenshot ini oleh subscriber Bang Satya yang laporan ke Bang Satya. Tapi ketika Bang Satya cek, itu udah hilang. Channel Bang Satya udah hilang. Nah, di situ Bang Satya mulai panik nih, mulai panik. Bang Satya kemudian buka email, dan di situ ada email yang begitu membuat Bang Satya ini sangat shock banget guys, serius. Kalian bisa lihat emailnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin nantinya seperti ini jadi sebuah pengalaman ya guys. Nah, di sini guys, dan ini ada tertulis, "Hai Bang Satya, kami telah meninjau konten Anda dan semenjak beberapa pelanggaran serius atau berpeluang terhadap pedoman komunitas." Nah, jadi Bang Satya padahal nggak pernah yang namanya melakukan pelanggaran pedoman komunitas, karena Bang Satya juga udah pernah baca ya. Jadi kalau channel kita kok sampai mendapatkan email seperti ini, berarti ada pelanggaran yang sangat fatal. Nah, jadi Bang Satya baca terus, dan ini intinya pemberitahuan. Nah, di sini Bang Satya mulai shock banget ketika baca yang ini guys. "Dampaknya terhadap channel Anda, kami telah menghapus channel Anda di YouTube secara permanen. Selanjutnya Anda tidak akan dapat mengakses, memiliki atau membuat channel YouTube lain." Bayangkan guys, Bang Satya langsung shock di situ kan. Ini memang benar-benar YouTube Bang Satya dihapus secara permanen, dan teman-teman juga banyak yang tanya, "Bang, channelnya kemana? Kok di searching nggak ketemu, nggak ada gitu kan?" Bang Satya di situ panik banget, dan udah di hati itu, ya gimana nih kalau misalkan memang rezeki ya bakalan kembali, kalau nggak rezeki ya gimana? Kita harus ikhlas gitu kan. Di situ istri Bang Satya juga panik gitu. Duh, gimana nih kok bisa hilang? Nah, di sini Bang Satya baca-baca ya kan. Di sini baca-baca, dan Bang Satya teliti, ternyata di jam yang sama dan tanggal sama, itu jamnya sama guys. Di atasnya ini ada email lagi, dan email ini konten Anda melanggar pedoman komunitas. Jadi ada video, salah satu video yang melanggar pedoman komunitas, yaitu video ini guys. Nah, di sini Bang Satya baca nih. "Tim kami telah menunjukkan konten Anda, dan sayangnya menurut kami konten tersebut melanggar pedoman komunitas. Kami telah menghapus konten berikut dari YouTube video." Nah, jadi ini judulnya aneh ya, judulnya XRP will go insane. Jadi Bang Satya mulai, Bang Satya nggak pernah live, maksudnya upload video yang seperti ini, nggak pernah sama sekali kan. Nah, Bang Satya sesudah baca ini dan Bang Satya cocokkan dengan screenshot yang ada di sini, ternyata sama guys. Ternyata yang melanggar pedoman komunitas itu adalah video live yang tayang sekitar baru 6 menit guys. Itu baru 6 menit aja yang nonton udah 1056, yang like 60. Itu bayangkan siapa lagi yang nonton kan? Padahal Bang Satya kalau live streaming aja paling mentok-mentok 20 orang yang nonton. Jadi sepi ya. Jadi saling berganti, nggak serentak. Biasanya Bang Satya kalau live streaming ya memang tayangannya bisa 400, 300, tapi itu nggak secara serentak, biasanya bergantian. Yang ini secara serentak udah 1056, bayangkan. Waduh, nih kok bisa gitu kan aneh gitu. Nah, jadi setelah Bang Satya panik, dan di sini ini masih ada nih guys. Oh, bentar. Nah, setelah Bang Satya panik, jadi Bang Satya mulai bingung. Waduh, harus gimana nih? Harus tanya ke siapa? Dan Bang Satya sempat WA teman Bang Satya itu yang sama-sama YouTuber, dan dia pernah kayak gini, dan katanya itu kita harus mengajukan banding supaya channel kita bisa balik. Nah, di situ Bang Satya bingung nih. Waduh, ini Bang Satya mengajukan banding ini memang benar kena pelanggaran yang berat atau enggak? Soalnya kalau misalkan kita benar-benar salah, kita mengajukan banding, itu sepertinya sih nggak mungkin bisa balik channelnya gitu kan. Jadi Bang Satya di sini berpikir secara benar-benar mateng. Jadi Bang Satya mikir, karena Bang Satya nggak pernah kena pelanggaran,
Jadi Bang Satya mantep aja. Nah, jadi caranya sampai saat ini channel Bang Satya bisa kembali. Jadi seperti ini guys. Nah, di sini kan di email tersebut, di sini ada tulisan hal yang harus dilakukan selanjutnya. Ada beberapa langkah yang dapat diambil jika Anda ingin mengajukan banding atas keputusan. Nah, jadi katanya sih YouTube itu bisa salah untuk men-take down atau menghapus channel. Jadi karena ya selalu yang namanya program atau manusia itu juga bakalan tetap ada kesalahan gitu kan. Kalau memang kita benar, kita bisa mengajukan banding guys. Banding itu pembelaan ya. Oke, nah di sini Bang Satya langsung baca pedoman komunitas, pelajari akademi, Bang Satya baca, dan memang Bang Satya itu nggak melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu hanya ada di satu video. Nah, kemudian di sini Bang Satya ajukan banding. Pastikan Anda mengisi formulir permohonan banding. Nah, ini alamat YouTube Bang Satya ya. Di bawah ini yang biru alamat YouTube Bang Satya. Dan Bang Satya ngeklik di sini. Nah, di sini itu kita disuruh untuk mengisi sebuah formulir ya. Nggak, ini waduh, berarti udah nggak bisa dibuka. Nah, jadi kalau misalkan kita klik di sini, ini dia bakalan ada sebuah formulir untuk pengajuan dan alasan kenapa kita mengajukan banding soal keputusan dari YouTube ini. Nah, jadi Bang Satya kasih trik ya buat teman-teman yang channelnya kehapus. Jadi misalkan kita terhapus karena dihack, itu kita kalian kasih pembelaan aja bahwasanya mohon untuk bantu saya bahwa channel saya terkena hack. Oke, terkena hack, dan ini video bukan video milik saya, atau saya tidak pernah melakukan siaran ataupun mengupload video ini, dan kalian cantumkan link video yang tadi terkena copyright Bang Satya. Jadi cantumkan di situ dan lampirkan di situ, dan kemudian Bang Satya kirim. Oke, nah selanjutnya YouTube itu setelah sehari selanjutnya Bang Satya kan masih cemas ya, dan setelah sehari selanjutnya itu Bang Satya dapat balasan dari YT Partner ya. Nah, bentar, dari YouTube Partner, dan YouTube Partner ini namanya Adit. Terima kasih banget buat Bang Adit ya yang udah bantu. Oke, nah jadi ada tulisan, halo partner, terima kasih telah menghubungi kami kembali mengenai pertasan channel Anda. Saya sudah mengirimkan, intinya dia sudah mengirimkan ke pusatnya atau ke bagian di mana yang mengurus hal tersebut. Nah, oke, dia sudah itu. Nah, di sini Bang Satya balas, terima kasih sudah membantu, semoga channel saya bisa kembali. Oke, nah sehari selanjutnya kayaknya kan Bang Satya dihack ini hampir 3 hari ya. Jadi sehari selanjutnya ada lagi email. Saya baru saja mendapatkan kabar dari tim internal kami, dan mereka menyatakan bahwa Anda diminta untuk melakukan pemulihan akun. Nah, jadi di sini ada stepnya atau dikasih cara untuk memulihkan akun yang terkena hack. Nah, di sini kunjungi web ini, dan Bang Satya sudah lakukan, masukkan username, Google akun, dan klik verification identity, dan Bang Satya udah lakukan semuanya. Kemudian Bang Satya kirim, dan Bang Satya bales, saya sudah melakukannya. Nah, kemudian sehari selanjutnya Bang Satya udah dapet paginya ya. Jadi paginya Bang Satya udah dapet, ini email lagi, halo partner, terima kasih telah sabar menunggu. Saya baru saja mendapatkan dari tim internal kami, dan mereka menyatakan bahwa mereka telah memulihkan channel Anda sehingga channel Anda kini telah berjalan dengan normal. Begitu bahagianya Bang Satya ya, masih diberikan kesempatan untuk bisa berkarya di YouTube ini. Jadi ini hanya sekedar sharing, karena Bang Satya juga banyak teman-teman YouTuber, dan kalian juga kalau misalkan punya channel YouTube misalnya terjadi seperti ini, kita nggak ada yang tahu ya, padahal Bang Satya udah melakukan verifikasi 2 langkah untuk keamanannya, tapi ketika dia nge-hack channel Bang Satya itu nggak ada notifikasi di handphone Bang Satya sama sekali. Dan waktu pemulihan email itu memang terjadi sandi yang dirubah, dan Bang Satya harus merubah ulang sandi Bang Satya, dan prosesnya seperti itu. Dan sampai sekarang sudah kembali ke
Bang Satya lagi, ke tangan Bang Satya, dan tidak ada satu hal yang hilang. Nah, tapi di sini menyisakan sesuatu, guys. Jadi Bang Satya kasih tahu menyisakan sesuatu yang bukti ya. Ini bukti benar-benar kalau channel Bang Satya ini dihack. Nah, ini adalah sisa dari live streaming yang sudah dihapus oleh pihak YouTube. XPR will go insane, Ripple allegation new. Nah, ini sudah dihapus sama pihak YouTube. Dan ini hanya 6 menit, guys. Durasinya bayangkan hanya 6 menit yang nonton 1000. Waduh. Keren banget ya. Yang nge-hack keren banget. Tapi alhamdulillah banget, Bang Satya ucapkan sama Allah yang Maha Kuasa. Dan Bang Satya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah support ke Bang Satya, yang sudah selalu dukung Bang Satya, terutama juga istri Bang Satya yang selalu menemani Bang Satya. Bang Satya juga terima kasih banget sama teman-teman YouTuber yang selalu support Bang Satya, yang udah bantu share di channel kedua Bang Satya, itu Gaming Tegal sama Hasbia Gaming juga yang kemarin bantu share. Terima kasih banget ya. Jadi kesimpulan dari cerita Bang Satya kali ini, ya Bang Satya berpesan buat teman-teman, hati-hati ya guys. Hati-hati ketika kalian menginstal sebuah aplikasi yang asing, entah itu di handphone kalian atau di PC kalian wajib berhati-hati guys. Karena kita nggak pernah tahu aplikasi yang tidak resmi atau aplikasi yang seperti itu bisa membahayakan data-data kita, dan ya kemungkinan akun kita bisa diretas ya guys. Nah, jadi intinya ini Bang Satya hanya share pengalaman. Siapa tahu ada teman-teman yang mengalami kejadian yang sama, bisa kontak Bang Satya kalau misalkan kalian mempunyai hal yang perlu ditanyakan, supaya Bang Satya bisa bantu. Nanti Bang Satya bakalan bantu guys, karena ini ya sangat sakit gitu kalau misalkan hilang. Ya walaupun subscriber Bang Satya cuma 20.000 itu ya itu sangat berharga, karena Bang Satya berjuang dari bener-bener dari nol. Kalau sampai hilang, waduh, mengerikan guys. Oke, mungkin sekian dulu video sharing atau cerita kali ini. Semoga menjadi sebuah pengalaman yang berharga buat saya, dan juga menjadi sebuah sebuah acuan buat teman-teman supaya lebih berhati-hati guys. Intinya seperti itu. Dan Bang Satya memang benar-benar tidak mendapatkan email untuk endorsean, karena banyak banget teman-teman yang bilang, Bang, apakah Bang Satya kan ada email endorse? Enggak, Bang Satya enggak, sama sekali nggak ada endorsement. Subscriber Bang Satya masih sedikit, jadi kalau endorsement masuk itu ya sepertinya sih nggak mungkin gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu video Bang Satya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke Bang Satya, silakan bisa kontak Bang Satya di Tentang, ada WA Bang Satya, ada kontak Bang Satya, atau di Facebook juga. Oke, Bang Satya pamitan dulu. Sampai jumpa di video Bang Satya selanjutnya. Bang Satya pamit dan bye-bye.